Halo semuanya, selamat datang di kanal Opa Dosen. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai JavaScript. Kita akan belajar JavaScript. Eh, JavaScript itu apa sih? JavaScript ialah script yang akan dieksekusi di web browser klien kalian. Misalnya kalian bikin sebuah website, di dalam website kalian itu misalnya ada sebuah tombol untuk fungsinya untuk login kah atau register. Nah, ketika pengguna website kalian ngeklik tombol itu ngapain sih nantinya fungsinya? Apakah untuk login, apakah untuk register, atau nanti dia bisa menampilkan tombol dialog alert atau uh, sebuah uh, sebuah box peringatan gitu untuk ditampilkan di pengguna website kalian. Nah, JavaScript itu sendiri gunanya apa sih? Bisa apa aja dia untuk di website kalian. Yang pertama, dia bisa ngerubah konten di HTML kalian. Misalnya, kalau di yang kemarin, di file latihan kemarin di H1-nya kita punya value-nya misalnya ini judul H1, itu bisa kita ganti dari fungsi JavaScript-nya itu sendiri. Yang kedua, kita bisa ngerubah stylenya itu sendiri. Misalnya background yang mau kita ganti, eh, font size-nya mau kita ganti, atau yang fungsi-fungsi lainnya misalnya kita mau eh, menghilangkan si elemen HTML itu sendiri atau memunculkannya lagi, itu bisa pakai JavaScript. Lalu juga ada kita menambahkan atribut. Atribut itu apa sih? Contohnya kalau HTML tag image kemarin kan dia pakai src-nya, source-nya untuk mengambil image-nya dari mana sih nih. Nah, kita bisa ngeganti dari atributnya itu sendiri. Oke, kita langsung praktek aja. Ya, kita masih ngegunain file latihan yang kemarin. Kalau kalian mengikuti series 1 sampai 4, yang terakhir adalah ngebahas tentang style. Eh, untuk JavaScript itu sendiri kita pakai tag-nya adalah script seperti ini. Sedangkan untuk CSS adalah style. Nah, untuk JavaScript itu sendiri, sebuah scriptnya bisa dieksekusinya harus di dalam script ini. Kalau kalian bikin scriptnya di luar dari teks script ini, dia nggak bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi misalnya kalian memanggil file eksternal seperti ini di dalam CSS, tapi kita akan belajar dulu ini yang di internalnya dulu ya, untuk merubah tiga bagian itu tadi, tiga fungsi tadi. Eh, untuk contoh pertama kita akan ngeganti value-nya. Eh, Kalian perhatikan ini judul H2, bagian tag H2-nya yang sini, yang ini. Kita akan mencoba merubah ini. Cara merubah value-nya adalah seperti ini. Kita tambahkan dulu yang namanya ID di dalam atribut HTML H2. ID ini untuk mengenal bahwasanya eh, bagian mana sih dari H2 yang mau kita rubah. Misalnya kalian di dalam satu HTML ada dua H2 seperti ini, tapi yang satu misalnya nggak pakai ID, yang satu pakai ID. Nah, ID ini akan mempermudah JavaScript untuk mengenal tag mana yang harus dirubah. Jadi tidak merubah keseluruhan H2. Contohnya seperti itu. Misalnya kita ganti ke judul 2. Kita kasih nama ID adalah judul 2. Nah, untuk merubahnya kita pakai dokumen dot get element by ID. Di sini kalian bisa mengganti by class name-nya apa, by name-nya apa, by tag name-nya apa. Di sini kita pakai yang by ID dulu. Nah, ID-nya apa? Sesuaikan dengan judul tadi. Judul 2. Kita pakai inner HTML. Inner HTML sama dengan misalnya
karena di sini sudah ada ini judul 2, kita ganti ini judul dari JavaScript. Kita pakai titik koma di belakangnya. Gunanya untuk apa? Mendefinisikan bahwasannya suatu script sudah mencapai di akhir scriptnya itu sendiri. Jadi misalnya kalau ada kalian bikin dua fungsi seperti ini, kalau dia nggak pakai titik koma, dia akan kebacanya nanti menjadi error karena dia menganggapnya ini adalah satu baris. Jadi kita pakai titik koma seperti ini. Kita save, kita coba refresh. Ya, ada ini judul 2, ini judul 2 dengan tag judul 2. Kenapa kok yang di atasnya ini judul 2, ini judul 2 atasnya kok nggak keganti? Kenapa kok seperti itu? Karena scriptnya ini dia ada di atas daripada HTML-nya, konten HTML itu sendiri. Jadi dia sudah dieksekusi dulu, dia mencari judul 2 dulu untuk merubah value-nya. Lalu dia karena di bawahnya ini dia sudah dirubah lagi judul 2 menjadi ini judul H2 atas. Jadi makanya itu scriptnya dia tidak tereksekusi. Kalau kalian perhatiin di episode yang kemarin keempat, styles juga seperti itu. Untuk itu kita geser scriptnya, kita cut aja di dekat bagian body yang bawah. Kita paste, kita coba refresh. Nah, bisa dilihat ya, H2 yang di sini saya kasih jarak. Judul 2 dengan ID ini sudah dirubah sesuai dengan ini judul dari JavaScript. Bisa dilihat ya. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke JavaScript bisa ngerubah style dari HTML. Kenapa sih kok butuh JavaScript? Kadang-kadang ini untuk segi dinamisnya juga. Misalnya ketika mouse ini mengarah ke sini, misalnya si backgroundnya mau dirubahkah, itu juga bisa pakai CSS, tapi bisa juga pakai JavaScript untuk lebih mudahnya. Tinggal kalian mau milihnya tergantung di kondisi pada saat kapan nih kalian harus menggunakan CSS kah atau JavaScript kah. Oke. Kita coba ganti. Masih dengan script yang sama. Kita copy aja di sini sampai judul 2-nya. Nah, di sininya kita ganti lagi, udah bukan pakai inner HTML tapi pakai style dot misalnya. Kita mau ganti apa nih? Misalnya colornya. Di sini colornya udah kuning, kita ganti coba ya jadi merah misalnya. Color sama dengan red misalnya. Kita eksekusi, kita refresh. Nah, bisa kalian lihat ini judulnya sudah berubah menjadi merah. Begitu juga kalian misalnya mau mengubah lainnya, misalnya font size-nya kah, atau jenis tipe fontnya seperti apa, apakah dia rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, justify-nya, alignment-nya, atau background color yang mau diganti, macam-macam fungsi dari JavaScript itu sendiri. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, kita mengganti HTML atributnya. Untuk HTML atributnya ini, kita coba pakai yang ini ya, gambar Bapak B.J. Habibie. Kita coba cari dulu gambar di sini. Misalnya Presiden Soekarno. Kita ganti image-nya, kita cari misalnya yang ini deh. Kita klik kanan, kita copy image link-nya. Kita balik lagi ke sini. Jangan lupa
kita kasih dulu ID-nya, karena ini kita masih belajar pakai ID ya. Image, tambahkan ID, gambar misalnya. Di bawahnya dokumen, get element by ID. ID-nya adalah gambar. Nah, di sininya kita pakai src. Source-nya kita ganti seperti ini menjadi link, kita paste aja. Pakai titik koma. Kita coba refresh ya. Dia ngeganti apa enggak? Nah, sudah lihat ya, dia ngeganti. Nah, di dalam JavaScript ini juga kita bisa misalnya kita nggak mau mengeksekusi suatu baris kode, kita bisa pakai seperti ini adalah komentar nanti di jalannya. Jadi dengan pakai /2 seperti ini, artinya ini adalah baris komentar. Dia nggak akan dieksekusi nanti ketika website kalian sudah jalan atau sudah di refresh oleh pengguna. Kita coba lagi refresh. Nah, dia mengganti lagi ke B.J. Habibie, padahal di bawahnya sini sudah kita ganti ke Bapak Presiden Soekarno. Ini adalah baris komentar, pakai /2 atau bisa juga pakai /bintang seperti ini, ditutup lagi sama bintang /. Kalau untuk multiple line ya, beberapa baris komentar. Nah, komentar ini juga sendiri kegunaannya adalah bisa seperti ini. Kalau kalian masih belajar atau masih kurang paham tentang baris ini gunanya untuk apa sih? Komentar ini bisa untuk sebagai pengingat kalian juga. Contohnya seperti ini, baris di bawah untuk merubah value HTML. Jadi kalian tahu loh, fungsi ini gunanya untuk apa sih? Kode ini gunanya untuk apa? Ini kegunaan komentar. Biasanya hampir semua programmer profesional juga menggunakan komentar ini, karena ketika kita bikin suatu aplikasinya memang besar sekali, karena kita kan bekerjanya secara tim ya. Jadi orang lain yang mengerjakan suatu hari, kalian harus resign dari suatu perusahaan, datang orang baru, dia bisa mempelajari jauh lebih cepat lagi. Ini gunanya, salah satu kegunaan dari komentar. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran tentang dasar daripada JavaScript itu sendiri. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian klik tombol like, di thumbs up, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lainnya supaya mereka juga bisa belajar mengenai pemrograman bahasa web. Tetap saksikan semua video di kanal ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa.